Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak yang mengatakan demikian. Tapi Alkitab sudah berkata, kalau engkau percaya kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. 5 menit bersama dengan firman, kiranya pagi ini menjadi kekuatan bagi kita. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, dan biarkanlah kita suka mendengarkan firman Tuhan, sehingga iman kita timbul selalu dalam hati ini. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami semua, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan mengambil dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Sekali lagi, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, puji nama Tuhan. Tema kita adalah kuasa Allah. Dan ketika kita hidup dalam kuasa Allah, ada hal yang pertama kita rasakan adalah Dia membangkitkan kita pada waktu kebangkitan, pada waktu kematian kita. Mungkin beberapa saat kemudian kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan semua orang kudus, bangkit untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Tetapi sebelum kita hidup dalam dunia ini, kita juga dibangkitkan iman kita, dibangkitkan keyakinan kita, dibangkitkan kepercayaan kita kepada Dia untuk terus tangguh dalam menghadapi segala tantangan, tangguh mengalahkan segala tipu muslihat iblis dan menghancurkan segala pekerjaan setan. Jadi hidup dalam kuasa Allah itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mengatakan bahwa kita dibangkitkan. Yang kedua, kuasa Allah itu mengalahkan maut. Nanti Anda bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 55-56. Oh, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Haleluya. Tapi terpujilah kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus, yang telah mengalahkan maut dari segala pekerjaannya untuk menghancurkan manusia. Musuh terbesar kita adalah maut, karena ada banyak orang takut menghadapi maut. Saya sudah melihat orang-orang yang takut menghadapi mautnya karena selama hidup tidak pernah menyenangkan hati Allah. Dan Voltaire pernah berkata, selama hidupnya dia menantang Allah, dan di masa hidupnya dia katakan, aku akan ditinggalkan oleh manusia dan aku juga akan ditinggalkan oleh Allah. Betapa sedihnya orang-orang yang tidak hidup dalam kuasa Allah, dan pada saat maut mengambilnya tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Tetapi kalau kita percaya pada kuasa Allah itu akan mengalahkan maut. Memang kita akan menghadapi kematian, tetapi kematian itu tidak menguasai kita. Kematian itu merupakan jembatan emas bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jembatan kita untuk bertemu dengan Bapa di surga dengan Roh Kudus. Sehingga Anda bisa nanti bertanya tentang apapun sama Dia. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kata firman Allah adalah menghidupkan. Jadi saya telah melihat orang-orang yang bagaimana ketika belum mengenal Yesus, kuasa Allah dalam hidupnya, senantiasa penuh dengan putus harap, senantiasa penuh dengan pesimis, dan tidak memiliki harapan yang kuat. Tetapi ketika kuasa Allah itu dia miliki, kuasa Allah itu menghampiri hidupnya dan ada dalam kehidupan sebagai orang percaya, maka dia akan rohnya akan dihidupkan dan dia akan bernyala-nyala dalam Allah. Karena bahkan Alkitab mengatakan not lagging in diligent fervent in spirit serving the Lord. Jadi jangan lamban dalam kerajinan, tetapi biarlah rohmu nyala-nyala. Haleluya. Tapi itu tidak akan pernah roh kita menyala-nyala kalau kita tidak ada kuasa Allah.
Dan itu sebabnya ketika kuasa itu ada dalam hidup kita, kita akan antusias melayani Allah. Bukan saat seperti saya ini sekarang ini melayani Tuhan, tetapi jauh lebih daripada itu, di mana persekutuan kita, membangun keintiman kita dengan Tuhan. Pagi-pagi sekali datang kepada Tuhan, pagi-pagi sekali datang menyembah Allah, pagi-pagi sekali berseru, baik itu pribadi, baik itu keluarga, teman-teman bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga. Saya melakukan itu. Dan saya mau katakan kepada kita, tidak ada kesemangat kita dalam menjalani hidup ini terkecuali bersama dengan kuasa Allah. Dan kuasa Allah yang membangkitkan Yesus itu, yang telah membangkitkan Tuhan itu. Dan juga dia akan membangkitkan semangatmu, membangkitkan motivasi kudusmu, membangkitkan gairah hidupmu dalam dunia ini. Kalau engkau tidak mampu melayani orang, kalau rohmu menyala-nyala, pastilah kita akan melayani sesama, akan melayani Kristus, baik dalam doa-doa kita, dalam pembacaan firman Allah, dalam ketaatan untuk menyenangkan hati Allah, dan hidup dalam dunia ini sebagaimana yang Tuhan mau. Dan saya akan masih melanjutkan tentang doa ini, ya, supaya kita memiliki kuasa doa, memiliki kuasa Allah ini dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki kuasa doa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita dibuatnya exciting bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. 1000 ucapan terima kasih saya setiap hari kepada Tuhan, dan 10 pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saya gagal, saya bilang ampuni saya Tuhan. Tapi senantiasa akan saya bayar kemudian, dan saya akan katakan, ya, terima kasih buat semuanya. Dan itu membuat kita lebih akrab dengan Bapa di surga. Ucapan terima kasih kita yang kita sebutkan, mungkin lagi di jembatan kita bisa mengucap terima kasih, atau lagi berjalan kita bisa mengucap terima kasih buat napas hidup, atau lagi di perempatan lampu merah kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Kenapa? Allah menghidupkan roh kita, Allah membangkitkan semangat kita, Allah membangkitkan kita dari kematian rohani, dari hal-hal yang sia-sia, dari hal-hal yang tidak berguna. Supaya apa? Hidup itu mengarah kepada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Doa dan harapan saya, biarlah kita hidup dalam kuasa Allah. Dan karena memang itu yang Tuhan harapkan. Karena kita semua orang percaya dikatakan, kalau engkau percaya dengan sungguh kepada Bapa di surga dalam nama Yesus, dia akan membangkitkan, sama seperti dia membangkitkan Kristus. Dia juga akan membangkitkan kita. Selama kita dalam dunia ini, dia akan terus memberikan kita yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu senantiasa melekat di dalam kehidupan kami, ada dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya, kekuatan firman senantiasa menyertai hidup kita. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus memberkati.